Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada subuh kali ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada dasarnya yang kita simak pada beberapa hari terakhir ini adanya semacam gejolak kegelisahan. Gejolak kegelisahan itu diakibatkan munculnya isu-isu informasi berita yang tidak mengenakan. Saya pikir itu manusiawi. Orang merasa gelisah itu manusiawi. Dan itu sudah diungkap di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Siti Maryam hamil, itu gosipnya luar biasa. Luar biasa karena menyalahi hukum. Menyalahi hukum kebiasaan. Orang hamil itu pasti punya suami. Karena Siti Maryam hamil, kemudian dia tidak memiliki suami, sudah dipastikan bahwa isu yang muncul itu sendiri adalah akan menimbulkan gejolak ketidaknyamanan, dipojokkan, dikucilkan, macam-macam loh. Bahasa sekarangnya dibully macam-macam. Zaman sekarang juga begitu. Jadi tidak usah merasa merasa bingung. Eh, Guru agung kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berperilaku, bertingkah laku yang baik. Mungkin ungkapan-ungkapan yang beliau sampaikan itu sendiri tidak serta-merta bisa dimengerti oleh orang-orang di luar sana, sehingga memunculkan apa ya ungkapan-ungkapan yang apabila kita dengar itu akan memunculkan kegelisahan bagi kita semua. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pedoman Al-Quranul Karim yang juga diajarkan oleh pengersa guru agung kita. Dapat kita baca di dalam Al-Quran. Ada satu surat, surat Maryam. Ini ceritanya cerita Siti Maryam. Tapi kan ayat Al-Quran. Yang namanya ayat Al-Quran, apapun yang dibicarakan, bahtera Nabi Nuh kemudian Ashabul Kahfi kemudian Siti Maryam, itu semuanya adalah ayat Al-Quran untuk kita semua. Pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Pedoman itu bukan hanya untuk sekedar dibaca, tapi diterapkan dalam kehidupan. Pada ayat yang ke-26 itu pedoman. Pedoman pada zaman sekarang. Sampai-sampai bagaimana caranya kita mengantisipasi gejolak ketidaknyamanan itu sendiri lebih merebak dan sebagainya, sampai-sampai kita lupa segala sesuatu. Nah, kalimatnya begini. Fakuli wasyorobi wakorri aina. Begitu. Tapi ayatnya panjang ya. Ayatnya ayatnya nyambung gitu, tapi inti substansinya ada di situ. Fakuli wasyorobi wakorri aina. Fakuli, jangan lupa kamu makan. Jadi apabila kita merasakan adanya ketidaknyamanan, kekecewaan, kegelisahan yang muncul pada diri kita, terkadang kita itu tidak suka makan, tidak tertarik untuk makan. Itu tuh nggak boleh begitu kata Al-Quran. Pakuli makan yang bagus, gitu ya. Bahasa kasarnya jangan lupa makan, ya, makan ya makan. Gitu. Tapi jangan lupa lagi wasyarabi minum. Nah, nah yang terakhir adalah wakori ainan, dinginkan hatimu. Ini masya Allah, tabarakallah. Apabila kita cermati betapa pengersa Abah sebagai guru agung kita memberikan terapi bagi kita bagaimana caranya supaya kita ini tidak gelisah gitu. Makanlah dan minumlah. Pada bulan
sapar dulu gitu ya. Itu kan Mankoba bercerita tentang datangnya penyakit. Kemudian Tuan She itu memberikan terapinya adalah eh, meminum air madrosa dan memakan rumput-rumputan. Kalau Al-Quran mengatakannya begitu. Jadi apabila muncul kegelisahan yang dialami oleh Siti Maryam, sampai-sampai pada ayat, ini ayat 26 ya, ayat 26. Pada ayat sebelumnya, itu sampai-sampai Siti Maryam karena begitu beratnya tekanan, beratnya apa ya, isu yang ditujukan kepada yang bersangkutan, sampai-sampai berucap di dalam Al-Quran, mengapa aku tidak meninggal saja dulu ya? Dalam artian, mengapa aku bisa hidup begini ya? Jadi bahasa kasarnya kayaknya mati lebih baik daripada hidup, kira-kira semacam begitu. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyapa ya. Kalau sapaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita punya masalah. Tiba-tiba ada orang yang derajatnya jauh di atas kita menyapa. Sapaannya adalah mendinginkan. Mendinginkan bagaimana caranya kita mengatasi gejolak yang sedang kita hadapi. Itu kan luar biasa. Kita merasa diaku, muncul kembali semangat hidup kita. Nah, jadi ternyata terapinya hanya 3. Pertama, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Yang ketiga, dinginkan hati. Kalau dalam konteks Toriko, yang namanya makan itu tidak serta-merta diterjemahkan sebagai makan makanan biasa. Gitu ya. Kalau mau makan makanan biasa itu kan hal yang biasa. Secara fisik itu kita jangan lupa makan. Sudah barang tentunya 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira semacam itu. Sesederhana apapun. Tetapi dalam konteks Toriko, yang namanya makanan adalah zikir jahar. Zikir jahar itu apa? Zikir jahar adalah sniper, penembak jitu yang ada pada ring pertama yang akan melindungi hati. Tujuan setan mencelakakan manusia itu adalah menghancurkan hatinya. Gitu ya. Iblis itu apa ya? Setan itu alumni terbaik gitu ya. Lulusan terbaik membungkus kebusukan dalam bingkai kenyamanan, dalam bingkai keindahan. Jadi apabila ternyata memang ada yang tidak kita kehendaki kemudian muncul dalam bentuk lain, itu harus hati-hati. Nah, gunakan, manfaatkan sniper, penembak jitu itu. Penembak jitu adalah zikir jahar. Kalau pada waktu kemarin itu tahun baru ya, pada waktu tahun baru itu ada istilah apa jisamsu ya, zikir sampai subuh itu. Yang dikatakan zikir jahar makanan itu kan punya batas waktu. Dalam artian waktunya terbatas, kemudian ruangannya juga terbatas. Dalam artian waktunya terbatas, tidak nonstop, kemudian harus di tempat tertentu, nggak mungkin di tempat keramaian, apalagi di dalam angkot. Kita zikir jahar sementara angkot penuh penumpang itu kan bukan pada tempatnya. Nah, yang kedua adalah wasyrobi. Jangan lupa minum. Nah, minum itu adalah zikir kopi. Jadi dalam artian sangat bijak ya, yang Mulia Pengarsa Sabah memberikan bimbingan kepada kita, mengapa itu yang harus dilakukan, gitu ya. Karena itu yang bisa meredakan gejolak. Itu yang bisa meredakan kegelisahan kita. Kalau itu sudah kita lakukan, bukan hal yang mustahil. Kita pun akan tercengang melihat hasil, melihat output daripada apa yang diajarkan oleh Pengarsa Sabah. Mungkin pada awal-awalnya kita tidak menyadari apa yang dilakukan oleh kita sebenarnya mengandung hikmah. Tapi hikmah kan biasanya datang belakangan. Nah, jadi kalau dalam bertorikoh itu, kata Pengarsa Abah, syukur kalau ngerti. Yang ngerti juga nggak apa-apa. Yang penting diamalkan aja. Kalau kita mengamalkan 2 zikir ini, makanan dan minuman, itu kan makanan dan minuman kan artinya apa ya? Pekerjaan kita sehari-hari.
Yang namanya pekerjaan kita sehari-hari bisa saja kalau makan kan artinya kan paling 2-3 kali kita ya. Pagi sarapan, kalau siang makan siang, kalau malam makan malam. Tapi kan kalau minum kan tidak hanya dibatasi oleh 3 waktu itu. Nah, sehingga wasyorobi itu akan apa ya intervalnya akan lebih pendek gitu ya karena terlalu sering kita melakukannya. Dan di dalam konteks toriko zikir kopi adalah tiada henti dalam kondisi bagaimanapun. Nah, dua sniper ini, penembak jitu ini, itu akan meredakan gejolak ketidaknyamanan, kegelisahan. Nah, sementara yang ketiga adalah wakori ainan, dinginkan hati. Yang namanya dinginkan hati, itu kalau sudah urusan hati, itu tidak usah kita memikirkan, gitu ya. Jadi orang apa ya, eh, mengapa orang itu sendiri kadang-kadang sakit, mengapa kadang-kadang terpengaruh kejiwaannya dan lain sebagainya, itu karena apa yang bukan menjadi kewenangan kita, itu kita ikut mikir, gitu ya. Jadi kalau yang mulia pengarsa Abah kan sudah menggunakan polanya pola pola apa ya, pola kelas tinggi gitu kan, yang namanya Abah gitu sebagai mursyid, itu pola hidupnya adalah pola pikir dan sebagainya itu berdasarkan eh, kaidah-kaidah baku daripada Rasulullah SAW. Dalam artian bagaimana kita bisa mengatasi masalah hati itu sendiri. Nah, sementara hati itu sendiri, mengapa harus dibentengi oleh kedua zikir itu? Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan, coba baca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Gitu. Nah, jadi setan kalau menggoda manusia, membuat kita gelisah, itu nggak tanggung-tanggung datang dari depan. Beraninya luar biasa. Kalau di bagian depan kita punya pagar kokoh, anggap saja setan tidak bisa menembus pagar itu, maka dia akan menggoda dari arah belakang. Kalau di bagian belakang kita juga ada benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus, maka dia akan datang wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Datang dari sebelah kanan dan datang dari sebelah kiri. Yang tidak disebut pada ayat tersebut, ayat 17 surat Al-A'raf adalah setan tidak mampu menggoda hati manusia dari arah atas dan dari arah bawah. Makanya ujung kalimatnya wala tajidu aksarahum syakirin. Ya. Dan kita tidak mendapati orang-orang yang digoda oleh setan itu sendiri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana caranya menutup lubang-lubang celah setan menggoda hati manusia? Itu yang pertama adalah dengan menggunakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan syukur itu harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pangarsa Abah mengatakan nggak ada yang namanya syukur itu hukumnya sunat, nggak ada. Syukur itu semuanya wajib. Gitu ya. Karena apa? Karena perintahnya begitu. Bagaimana caranya kita bisa terhindar daripada godaan setan? Wala tajidu aksarahum. Tidak banyak orang yang bisa bersyukur. Gitu ya. Paling tidak fakta di lapangan itu sendiri yang dapat kita rasakan adalah apabila ada sesuatu yang menyudutkan kita, emosi itu kan muncul. Ego kita itu muncul, keakuan itu muncul. Nah, di situ gitu ya. Pentingnya kita memaknai kalimat waqarri ainan, dinginkan hati. Kalau dinginkan hati dalam artian, nah begini, eh, coba sekarang kita ganti pola, pola pikir gitu ya. Tidak perlu kita untuk setinggi apapun pengetahuan kita, kemampuan kita. Jangan sekali-kali menganggap kemampuan kita itu sendiri itu sebagai apa namanya, sebagai eh, segala sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Ganti pola pikirnya dengan memasrahkan diri. Itu wakori ainan. Jadi mendinginkan hati itu memasrahkan diri. Segala persoalan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sebagai sandaran. Jadi ke atas.
di bagian atas, dari atas setan tidak bisa menggoda apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak bisa mengganggu kita dari arah bawah karena kita selalu memanjatkan, melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di atas rata-rata, dalam artian apa yang kita lakukan merupakan bagian tak terpisahkan pada ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surijaya Asir Rasa PPKN, melaksanakan amalia zikir dan melaksanakan kaifiat-kaifiat yang kita lakukan adalah sholat-sholat sunat. Itu sebenarnya merupakan pengejawantahan, penjabaran, pengamalan daripada kalimat fakuli washrobi wakori ainan. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, dinginkan hati. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Aos. Radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.